itu sebenarnya mamaku yang sekarang tuh bukan mama kandung. Mamaku yang sekarang tuh bukan mama kandung. Aku baru tahu tuh di umur kelas 4 SD. Mama kandungku tuh udah meninggal sebenarnya. Dari umur aku 3 tahun. Oke, jadi awalnya kelas 4 SD kamu nemu akte nih. Akte. Akte ini apa isinya? Meninggalkan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak bos toko roti, di lain kisah Talitha Curtis kembali dengan kisah kehidupannya yang mengejutkan banyak orang. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Talitha blak-blakan mengungkap betapa beratnya harus menjadi tulang punggung keluarga sejak sang mama bercerai. Ia bahkan sampai merasa bahwa dirinya hanya disayang jika menghasilkan uang, hingga keributan demi keributan dengan mamanya kerap terjadi. Sempat beberapa kali membaik, namun sayangnya semua itu berujung semakin memburuk hingga kehidupan Talitha semakin terpuruk. Luka banget. Kecewa lah, Kak. Orang tua aku satu-satunya kan kecewa lah. Kenapa nggak coba ngomong? Kenapa nggak coba ngobrol? Udah dicoba kok, udah dicoba. Ujung-ujungnya berantem lagi. Aku merasanya gini ya, aku hubungan aku sama dia itu lebih ke transaksional. Oh, kalau lagi ada Jadi, duit. Yes, aku merasanya seperti itu. Kalau ada duit jadi pada enak nih. Yes. Gitu. Oh, kamu merasanya Jadi jadi if begitu. there's money, there's love. If there's no money, there's no love. There's no money, there's no love. Tunggu, uang kamu yang kamu hasilkan dari yang syuting-syuting kemarin itu ada di mana? Tahu ya? Kan mama yang megang semua. Oh, jadi Aku baru punya ATM tuh di umur 18 tahun. Cuma ya karena aku capek, Kak. Aku capek banget dikelilingin sama orang kayak duit syutingnya kemana? Terus emang orang tuanya mana? Emang segala macem, bla bla bla. Paling ini, paling apa habisnya paling karena pergaulan, karena ini segala macam. Ya enggak. Ya udah sekalian aja aku kasih tahu gitu. Ya ini yang keadaan sebenarnya gitu. Mamaku semua yang pegang. Kalau mau ditanya dari seluruh orang-orang PH pasti jawabannya mamaku. Mereka berurusan sama mamaku karena aku tidak pernah menandatangani surat pekerjaan manapun selain endorsan gitu ya. Yang saya tahu yang ngelola itu mamanya, semuanya. Udah itu aja yang saya tahu. Soal habis kemana mamanya lah yang jauh lebih tahu. Pertama mungkin karena dia nggak umurnya masih muda, nggak ngerti juga ya soal manajemen, soal honor itu nggak ngerti juga. Jadi lebih ke ya udahlah biarin diurusin sama mamanya aja. Gue mah taunya kerja gitu aja sih. Lebih kayak gitu dulu ya. Lika-liku kehidupan Talitha semakin pelik saat mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari orang tua yang membesarkannya. Hal itu pertama kali ia ketahui saat kelas 4 sekolah dasar saat melihat nama mama kandungnya di akte kelahiran dan langsung membuatnya sangat syok. Yang lebih mengejutkan lagi, Talitha blak-blakan bahwa ibu kandungnya merupakan wanita yang lekat dengan dunia malam. Ia bukanlah anak yang diharapkan, bahkan sempat berencana digugurkan. Hingga akhirnya mama dan papa angkatnya mengadopsi dirinya sebagai anak sejak sebelum lahir ke dunia. Aku itu sebenarnya mamaku yang sekarang tuh bukan mama kandung. Mamaku yang sekarang tuh bukan mama kandung. Aku baru tahu tuh di umur kelas 4 SD. Mama kandungku tuh udah meninggal sebenarnya. Dari umur aku 3 tahun. Oke, jadi awalnya kelas 4 SD kamu nemu akte nih. Akte. Akte ini apa isinya? Isinya nama mama kandungku sama ternyata aku tuh anak ketiga. Gitu. Mamaku bukan bukan anak baik-baik. Dia tuh kerjanya di dunia malam. Jadi saat mengandung aku, kebetulan nggak mau. Aku udah sempat coba digugurin, Kak. Nah, salah satu sahabatnya mama kandungku, nelpon lah ke si mama angkatku. Gue ada ini nih yang mau ada sahabat gue yang hamil. Saat itu mamaku, aku nggak ngerti apa papaku yang nggak bisa punya anak atau kayaknya mamaku bisa punya anak, cuman papaku nggak bisa, papa angkatku. Iya, ini papa angkat ya. Jadi kayak mau nggak gini. Tapi anak dari siapa nggak tahu, bla bla bla.
cuma lo mau gak gini-gini, ya udah nggak apa-apa deh, gue urusin deh dia hamilnya gitu. Oke. Nah ya udah akhirnya hidup enak sama mama angkatku sama papa angkatku. Oh, kamu dibawa. Nggak, si mamahku dibawa dulu, diurusin Oke. mereka, diurusin lah dari dalam kandungan, Oke. segala macam. Sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Terus kamu Saat melahirkan itu, mama kandungku udah nggak mau ngelihat aku sama sekali, udah dibawa deh gitu. Tapi kalau bilang hidupnya di dunia malam, ya benar, emang benar gitu. Saksinya banyak teman-temannya saya kenal juga, banyak sampai sekarang masih ada mau dicari bisa. Setelah mengetahui kenyataan bahwa ia adalah anak angkat, Thalita pun sempat berkali-kali meminta kejelasan dari mama sambungnya. Sampai detik ini, Thalita mengaku dirinya sama sekali tidak mengetahui seperti apa wajah ibu kandung ataupun tempatnya dimakamkan setelah meninggal dunia. Hal itu bahkan semakin menambah tekanan bagi Thalita dari usianya masih sangat kecil hingga sekarang beranjak dewasa. Bahkan juga berakibat ke kondisi tubuhnya juga berat badannya. Sampai hari ini aku nggak tahu bentuk muka mamaku, aku nggak tahu karena nggak ada foto yang ditinggalin. Kuburannya nggak dikasih tahu. Aku sempat nanya, aku mau ke kuburannya dong, mau kenal aja minimal aku tahu lah aku dari siapa. Minimal aku tahu lah aku dari siapa. Ya, sebelum dia lahir juga saya tahu, kenal juga sama ibu aslinya saya kenal. Itu anak tuh sedih. Sebesar ini dia nggak tahu wajah asli mamanya seperti apa, nggak tahu wajah dan siapa bapak aslinya. Kenaikan berat badanku tuh ya mostly karena pengalaman hidup sih, karena banyak ternyata ya kalau aku setelah ngelihat aku yang di diriku sekarang, ngelihat aku yang kemarin-kemarin gitu ya, yang dulu-dulu gitu, ternyata ya memang faktor terbesar itu dari lingkungan sih. Faktor terbesar dari pertama gaya hidup, lebih ke nomor satunya sih lebih ke keluarga sih Kak, karena aku ada ya itu aku punya keluarga yang sangat amat problematik, jadi susah juga dijelasinnya gimana. Setelah pertikaian dengan sang mama, kehidupan Thalita seolah berubah drastis. Bukan hanya menjual barang-barang berharganya demi bertahan hidup, ia bahkan sampai menjalin hubungan terlarang dengan pria yang usianya jauh lebih tua agar mendapatkan uang. Kini setelah ia mengungkap masa lalunya yang kelam di media sosial, Thalita mengaku ibu sambungnya justru memarahi dirinya alih-alih memberikan perhatian ataupun perlindungan. Dan kini Thalita hidup bersama om dan tantenya. Lantas benarkah om dan tantenya juga menjadi sasaran kemarahan ibu sambung Thalita yang menganggap keduanya hanya ingin memanfaatkan sang putri? Setiap apa itu dibahas terus. Dulu yang ngurusin mak lo siapa? Gue. Dulu yang ngurusin lo di kandungan siapa? Gue. dari kecil? Yang gedein lo siapa? Gue. Dari kecil? Iya, lo ngelawan terus sama gue gini-gini, lo bukannya bersyukur gue ambil. Ya seperti yang aku bilang tadi, sometimes people do a lot of things to survive. Mau gak mau Kak. Ada kok saksinya tuh, aku pacaran sama beberapa om-om. Sebenarnya juga aku manusia Kak, gitu. Mau dikuat-kuatin kayak gimana juga aku gak kuat gitu kan. Kalau aku, saat itu aku mikirnya cuman kayak, aduh udah deh, aku udah gak kuat gitu. Dan saat aku gak kuat itu, gak ada yang, saat itu, gak ada yang sadar gitu. Gak ada yang sadar kalau ini anak tuh udah gak baik-baik aja. Itu yang bikin, kadang-kadang kalau aku inget sampai sekarang tuh aku masih sedih banget ya. Yang diceritain itu ya benar semua, itu fakta, realita. Ada unsur menjatuhkan, nggak ada unsur fitnah, nggak, itu realita semua. Jadi saya bingung gitu kalau kakak saya tuh marah-marah sama saya tuh nggak ngerti marahnya apa. Saya tuh nggak pernah ada rasa kayak pengen nguasain Thalita atau apa, nggak ada. Saya cuma bantu apa yang saya bisa bantu.